Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahlisiddi wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Labuan Batu Utara, Bapak Dr. Haji Adrianto Sitorus SEMF. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Labuan Batu Utara, Bapak Dr. Haji Samsul Tanjung SDMH. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu Utara, Bapak Irwan Anak MPD. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuan Batu Utara, Bapak Rejul Bakti Hadis SAG. Dan istimewa yang kami hormati kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dapat menjangkau menyaksikan siaran ini. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari puasa yang ke-6 ini kita masih diberi Allah kesehatan, diberi Allah kekuatan, serta yang tak kalah pentingnya adalah diberi Allah kita kekuatan iman, sehingga puasa yang ke-6 ini masih terus kita laksanakan. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap senantiasa syafaatnya yang kita harapkan di hari kemudian nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, pada sore hari ini tausiah kita mengambil tema meningkatkan puasa Ramadan di era digital. Pada awalnya saya pun penuh juga mikir bagaimana cara mengulasnya ini. Apa digitalnya yang puasa? Setelah saya rumuskan, maka yang pertama adalah kita bahas dulu bagaimana meningkatkan puasa Ramadan, lalu kemudian nanti apa saja yang bisa membantu kita untuk amal itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 183 dengan tegas Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Kata Allah, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Imam Al-Ghazali yang terkenal seorang tokoh filsuf Islam, tokoh tasawuf, beliau mengatakan ada 3 bentuk puasa. Pertama ada namanya, kata beliau, pertama adalah puasa awam. Kedua puasa khawas, yang ketiga khawasul khawas. Puasa awam adalah puasa kebanyakan orang sekarang. Puasa kebanyakan orang sekarang ini dibagi 5. Pertama namanya puasa ular, kedua puasa bebek, ketiga puasa harimau, keempat puasa monyet, kelima puasa kucing. Namanya pun puasa 5 ini berputar dan berputar, itu saja dia tidak akan mendapat lebih dari itu. Yang kedua, puasa khawas. Puasa khawas tidak hanya menahan tidak makan, tidak minum, tapi juga panca indera puasa.
lisan puasa, mata puasa, telinga puasa, tangan puasa, kaki puasa. Diajak orang maksiat, ayo mendokok yo kata mulut saya lagi puasa. Diajak orang ayo nyolong kata kakinya saya lagi puasa. Diajak orang ayo mesum saya lagi puasa. Inilah tingkatan kedua. Kalau ini yang kita laksanakan, maka puasa itu akan sampailah kepada tujuan yang dituju, yaitu takwa. Lalu yang ketiga, kata Al-Ghazali, tingkatan puasa itu adalah khawas. Ini yang paling super. Tingkatan yang ketiga puasa ini, andai kata berbuka puasa tidak ada yang mau diminum, tidak ada yang mau dimakan, tidak ribut. Mau buka, mau sahur pun nggak ada yang diminum air putih pun, ya udah air putih. Ini tingkatan para nabi, para aulia. Tidak sebaliknya, kita masih sibuk mengurus bukaan puasa, mengurus bukber dan lain sebagainya. Setelah kita simpulkan yang mana yang perlu ditingkatkan puasa itu, maka adalah yang nomor 2 tadi. Di samping menahan tidak makan, tidak minum, tapi juga kita panca indera ikut berpuasa. Kalau ini kita laksanakan, maka insya Allah akan tercapailah bagaimana meningkatkan puasa itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW pernah bertanya kepada seorang pemuda Ansor. Kata Rasulullah kepada sahabatnya, kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku sekalian, maukah kamu tunjukkan ada seorang pemuda calon penghuni surga? Semua orang heran, semua orang bingung. Kenapa Nabi yang menunjuk seorang pemuda dari kaum Ansor tidaklah dari orang Makkah? Sahabat penasaran. Ya Rasul, kayak penasaran, silakan, kata Rasulullah. Sahabat pun datanglah. Mereka mendeteksi apa sebenarnya rahasia orang ini. Kenapa Nabi katakan kalau kamu mau ingin melihat jalan surga? Ternyata ketemulah para sahabat ini. Apa kata pemuda itu? Wahai anak muda, mengapa Rasulullah mengatakan kalau kau mau ingin melihat jalan surga, ialah seorang pemuda itu? Pemuda menjawab, singkat jawab beliau. Kata si pemuda Ansor ini, semenjak saya tahu melaksanakan puasa, katanya, tidak pernah saya tinggalkan yang membatalkan pahala puasa. Kita kan tahu kalau hanya membatalkan puasa mudah, tidak makan, tidak minum, selesai, puasa sah. Tapi ada yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang bisa membatalkan pahala puasa itu diantaranya adalah berdusta. Puasa juga, dusta jalan terus. Puasa juga, gibah jangan terus, mencerita orang jangan terus. Puasa juga, sumpah palsu jangan terus, adu domba jangan terus, puasa lancar terus. Kemudian mengeluarkan kata-kata keji. Inilah yang bisa menghapuskan pahala puasa. Sudahlah kita satu hari yang enggak makan, satu hari yang enggak minum, pahala enggak ada, capek puasa itu. Inilah yang kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'i wal as. Berapa banyak orang berpuasa, kata Nabi, nanti hanya dapatnya haus dan lapar. Kenapa begitu? Karena tidak sanggup dia menahan, tidak sanggup untuk menghalal, untuk menjaga hal-hal yang batalkan pahala puasa. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana kita meningkatkan ibadah puasa di era digital ini? Jujur saya katakan bahwa persentase orang yang puasa dari tahun ke tahun itu juga ya. Yang makan sahur itu juga, yang berbuka itu juga. Tapi kalau cerita yang belanja boleh buka puasa rame, memang rame, itulah berkahnya Ramadan itu berangkat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
ada 3 kiat bagaimana agar puasa itu dapat ditingkatkan dengan baik. Yang pertama adalah supaya kita meningkatkan puasa itu, kita harus pasang niat. Ketika kita puasa Ramadan, oleh Syafi'i katakan, kalau Syafi'i telah mengatakan, siapa orang yang puasa tidak pasang niat tidak sah puasa besok hari. Kapan? Tiap malam begitu. Kalau Imam Maliki yang balik, yang penting malam pertama tarawih inusya rahimakumullah, kita pasang niat selesai 30 hari. Kalau Imam Syafi'i wajib pasang niat tiap malam tarawih, nggak sempat tarawih baca waktu makan sahur. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadan haji sanatillahi ta'ala. Apa rahasianya ini? Rahasianya siapa orang yang memasang niat ini besoknya puasa insya Allah akan sanggup puasa. Mau bolak-balik ke dunia, mau kencang, mau putar angin, gedung-gedung tetap puasa, tidak goyang. Tapi sebaliknya nggak pasang niat, sudahlah tidak pasang niat, kesiakan, hancur puasa orang. Jadi yang pertama supaya mantap puasa itu pasang niat. Yang kedua, niatkan dalam diri kita, ya Allah, kiranya inilah puasa yang terakhir bagi saya. Apa saya mau mati, Ustaz? Bukan mau mati. Agar muncul semangat puasa tahun 1447 Hijriah ini, semangat kita meningkat dan kita pun tidak main puasa. Begitu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar muncul semangat puasa itu, pasang niat, kemudian niatkan ya Allah ini yang terakhir. Agar muncul semangat dalam puasa itu. Lalu ketiga, bagaimana supaya meningkat puasa kita? Kita harus bayangkan jamaah. Kita harus bayangkan kalau sekarang kita tak puasa, tapi nanti selesai puasa itu diganti loh. Bayangkan kita sendirian puasa, orang lain daerah ya, kan tidak enak. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya pernah ditanya jamaah saya, Ustaz, boleh nggak puasa? Saya bilang boleh. Cuma ada 6 kriteria. Pertama, anak-anak. Kalau bapak sudah tua, sudah berkumis, sudah beruban, kalau tak puasa pertama anak-anak. Yang kedua, orang gila. Bapak pilihlah mau anak atau orang gila. Yang ketiga, musafir. Yang keempat, ibu hamil atau bapak mungkin hamil maka nggak puasa. Yang kelima, ibu menyusui. Yang keenam, orang yang sakitnya gawat, darurat, hampir boleh bilang udah pipil lagi, udah 20% mau meninggal, dan lansia umur 70 tahun ke atas. Khusus untuk anak-anak dan orang gila, kalau dia sembuh tidak wajib bayar puasa. Tapi kata Imam Syafi'i, ibu hamil dan menyusui anaknya wajib bayar puasa, bayar denda, kapok 2 kali bayar. Kemudian tadi artinya itulah untuk ibu wajib bayar puasa dan bayar pada. Kemudian untuk orang yang musafir juga bayar pada puasa, tidak ada bayar fidyah. Kemudian untuk yang lansia wajib bayar fidyah, tidak puasa saja. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan hadirnya dunia digital yang saat ini dikatakan dengan zaman digital, apa yang terjadi hari ini di dunia lain di luar kita, hari ini juga dapat kita cari informasinya. Apa yang terjadi di dunia lain hari ini bisa kita lacak informasinya. Apa yang terjadi di tempat lain hari ini bisa kita lacak. Itulah digital. Di satu sisi bangga kita, hadirnya dunia aplikasi digital ini membuat kita mudah dalam berakses. Contoh, kita mau bangun sahur, ada aplikasi bangun sahur, itu namanya adalah Muslim Pro. Kita buat misalnya jam segini saya sholat, jam segini saya mau sahur, jam segini saya bangun, ada aplikasi tadi. Kemudian kita agak malas baca Quran pakai wudhu, ada Quran digital. Kemudian lagi malas ke masjid, ke mushola, kajian, ada kajian Islam.
Kemudian lagi mas kita berzakat sama orangnya, ada zakat digital. Intinya digital ini adalah mempermudah akses kita. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu sisi, kalau ibarat mata pisau, ada tajamnya, ada kumpulnya. Ada sisi buruknya digital ini. Sisi buruknya adalah orang semakin malas beribadah secara langsung karena sudah terbiasa sistem online, sistem cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, para anak-anak muda kita, dia berencana membaca Quran, membaca buku, dilihatnya handphone, dibuat lihatnya aplikasi, tidak jadi baca Quran, lihatnya muncullah aplikasi game, muncullah aplikasi Facebook dan lain sebagainya. Jadi kalau begitu apa? Hadirnya digital ini, aplikasi digital ini kita ibaratkan seperti pisau. Kalau pisau itu yang megangnya orang baik, insya Allah dia akan selamat. Tapi sebaliknya, kalau pisau itu dimanfaatkan untuk membunuh diri kita, kalau pisau itu tadi dikatakan, kalau pisau dimanfaatkan untuk memotong, menyembelih dengan cara yang baik, maka dia akan selamat. Tapi sebaliknya, kalau itu digunakan untuk membunuh diri atau membunuh orang, maka pisau akan kita buat kita hancur. Aplikasi digital, dunia semakin maju, teknologi maju, aplikasi digital ada merupakan sebuah tantangan. Tapi seharusnya adalah kita syukuri segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan baik. Tentu sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat tercipta, dapat kita hadirnya teknologi digital ini adalah membantu kita dalam bermacam bentuk kegiatan, berbagai macam bentuk hiburan dan dakwah. Istimewa kita adalah bagaimana kita mampu membuat kita ke tempat yang lebih baik. Sehingga jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan yang kita laksanakan tahun ini mampu memberikan kita rahmah, memberikan ampunan, dan Allah jauhkan kita dari api neraka. Dan tak terlepas dari bagaimana kita mampu menggunakan aplikasi digital. Ketika kita misalnya mau berbuka puasa, kita mau makan sahur, dan kita lagi perjalanan, sehingga dapat terrealisasi apa yang kita rencanakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna dalam manfaat bagi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.